Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur materi ini akhirnya akan selesai juga insya Allah setelah berakhirnya video ini. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara membuat daftar isi sebuah buku, terutama nanti yang akan kita pergunakan sangat akan kita pergunakan adalah ketika kita membuat daftar isi skripsi. Kalau makalah masih bisa lah tanpa daftar isi, masih boleh karena hanya beberapa halaman. Tapi skripsi itu wajib ada daftar isinya. Makanya kita perlu bagaimana kiatnya membuat sebuah daftar isi itu. Nah, daftar isi itu bukan hanya sekedar daftar isi, tapi ada hal-hal yang harusnya bagaimana daftar isi itu terlihat cantik, bersih, rapi. Kemudian tentu hal-hal lain itu kita harus juga melihat daftar isi itu supaya dia antara materi dan nomor halamannya nanti sama. Itu nanti kalau setelah kita print ya. Tapi kalau untuk segi teknis bagaimana membuat daftar isi, yang perlu kita perhatikan itu adalah apabila dia kerapiannya dan susunannya yang jelas rapi. Kalau rapi, mudah dilihat orang, senang pula orang melihatnya. Kita juga akan senang dan bangga mempresentasikannya. Baik, untuk daftar isi kita tentunya masih menggunakan Microsoft Word. Ya, kita gunakan Microsoft Office Word. Ini semalam Microsoft saya hang, jadi terpaksa saya install ulang. Nah, ini tampilannya Microsoft Word. Sebelumnya apabila tampilan kita masih seperti ini pada Microsoft saya 2007, Office 2007, maka kita perlu menampilkan, misalnya yang pertama kita tampilkan ruler atau penggaris. Penggaris itu ada di bagian view ya, view, kemudian kita pilih ruler. Ruler ini yang di atas. Yang di atas itu namanya ruler. Itu penggaris. Kemudian kita bantu dengan memberikan garis tepi. Itu kita ambil dari button di sebelah kiri atas. Kemudian kita pilih Word Option, pilih Advance. Kemudian scroll ke bawah, cari tulisannya Show Text Boundaries. Kemudian klik OK. Nah, muncul garis bantu tepinya. Ini untuk 2007 ya. Udah 2016, 2010 ke atas nggak muncul seperti ini. Nah, kemudian hal yang perlu kita lakukan yang lainnya sebelum kita membuat daftar isi itu kita atur dulu halamannya. Ini kita ke menu Page Layout. Kemudian pilih tanda, kalau saya lebih suka ini, pilih tanda panahnya. Kemudian paper atau kertasnya kita pilih yang ukurannya A4. Selanjutnya marginnya itu atas. Margin atas itu biasanya, dan seperti sebelumnya yang sudah saya sampaikan, itu margin atas 4. Margin bawah, margin kiri 4 juga karena untuk jilid. Kemudian margin bawah 3, margin kanan 3. 4 di atas ini karena biasanya judul juga di atas ya. Judul di atas, di left kiri karena jilid ada di sebelah kiri. Oke, ini kita setting dulu seperti itu.
Jadi kalau kecepatan videonya ini silakan diundurkan kembali. Kalau video kan bisa diulang-ulang. Nah, kita setting papernya atau kertasnya, pilih A4, kemudian marginnya atas 4, kiri 4, bawah 3, kanan 3. Oke. Nah, ini kira-kira ukurannya. Oke, setelah kita membuat ini, tapi sebelumnya, sebelum kita ke sini, ada ini untuk pengetahuan saja, yang sebenarnya bukan fokus juga dari ini, tapi sebagai mahasiswa tentu kita harus perlu tahu. Nah, apa itu sebenarnya daftar isi? Nah, itu bisa kita baca, bisa kita searching di Google, dan lain sebagainya. Kira-kira daftar isi itu ini merupakan sebuah bagian terpenting pada sebuah karya ilmiah. Nah, ini bahasanya terlalu memang kalau bahasa tulisan harus seperti itu, tapi kalau bahasa lisan kan tidak seperti itu. Yang penting kalau bahasa lisan itu maksud dan tujuannya tersampaikan. Nah, kira-kira ini apa itu daftar isi. Kemudian fungsi dan kegunaannya. Yang pertama itu tentu itu dia, supaya dia menimbulkan kesan yang baik. Jadi ketika kita membuka daftar isi itu, karena dia akan memberikan kesan yang baik, kesan pertama yang baik, maka daftar isi itu tentu harus rapi dan cantik, tersusun rapi dan cantik. Nah, sebuah dokumen yang memiliki daftar isi biasa terlihat dan memberikan kesan lebih profesional daripada dokumen yang tidak memiliki daftar isi. Kemudian yang kedua, itu membantu penyusunan materi atau tulisan. Nah, dengan adanya daftar isi tentu kita sudah terbantu merunut, tidak acak lagi nanti kita lupa terbalik-balik mana letaknya yang dulu, mana letaknya yang kemudian, tidak akan terbalik-balik lagi. Nah, itu gunanya daftar isi ini. Ketika kita membuat atau mengedit sebuah dokumen, daftar isi dapat membantu Anda untuk menyusun dan mengorganisir ide-ide agar tidak lupa memasukkan hal-hal penting yang ingin kita masukkan di dalam dokumen tersebut. Nah, itu fungsi dan kegunaan yang kedua. Kemudian yang ketiga, daftar isi itu bisa merupakan sebuah garis besar bahasan ya, garis besar hal ya, GBHN-nya lah gitu ya. Nah, kemudian yang keempat, itu memudahkan mencari halaman. Nah, ini dengan daftar isi, fungsi utamanya itu sebenarnya ini memudahkan mencari halaman. Kita dapat melihat halaman materi apa yang ada dalam buku itu atau skripsi itu, dan kemudian kita dapat melihat juga halaman berapa di halaman berapa letaknya. Oke. Kira-kira itu fungsi dan kegunaan daftar isi. Kemudian selanjutnya, bagaimana membuat daftar isi itu? Nah, ada dua cara, ada yang otomatis dan ada manual. Akan tetapi yang akan kita bahas di sini adalah yang manual saja. Yang otomatis nanti ya bisa Anda pelajari di internet sendiri. Sudah cukup banyak tutorialnya ya. Tinggal kreativitas kita untuk mencarinya, kreativitas dan kemauan. Yang akan kita bahas yang manual saja. Nah, ini nanti untuk tugasnya cari artikel. Bukan ini masih yang lama, cari. Nah, tugasnya nanti ini jadi ini pesannya, Pasai Jalan Dek Batampuah. Nah, bagi yang bukan dari Sumatera Barat atau orang Minang, Pasai Jalan Dek Batampuah itu bisa dikatakan lancar jalan itu karena sering kita tempuh. Karena seringnya kita berjalan ke situ, maka kadang sambil tutup mata pun kita bisa melewatinya. Kemudian lancar kaji dek ulang, lancar kaji
kaji itu kajian atau ya kajian gitu karena seringnya diulang. Nah, jadi itulah perlunya mengulang ya. Nah, ini pepatah Minang, kita ambil dari pepatah Minang. Oke, kita kembali ke Word tadi. Nah, bagaimana membuat daftar isi? Nah, sebenarnya yang penting di daftar isi ini adalah melanjutkan ketika kita membuat surat kemarin itu kita gunakan penggunaan tabulasi. Nah, ini misalnya kita bikin daftar isi. Nah, bab 1. Kemudian untuk membuat titik-titiknya ya. Ini bisa kita lihat ya, daftar isi itu kira-kira seperti ini. Ini ada titik-titiknya, di sini nomor angkanya. Nah, ini bisa kita lihat ya. Pada daftar isi ini kita lihat titik-titiknya itu dari atas sampai ke bawah itu rapi ya. Lurus semuanya. Demikian juga dengan nomornya. Nomornya itu lurus di rata kanan semuanya. Nah, dari sebelah kanan misalnya I1 sampai I7 itu dia rata kanan. Kemudian yang di awal ini dia rata kiri, yang di kanan dia rata kanan. Nah, ini bab 1, bab 2 itu lurus juga. Nah, itu kira-kira daftar isi yang bisa saya tampilkan ya. Nah, untuk membuatnya, nah, itu kita gunakan bantuan seperti kemarin, kita gunakan bantuan tab. Tab itu ini yang di sebelah kanan. Ini setelah kita bikin seperti ini daftar isi bab 1, kemudian kita pilih ini tab sebelah kanan dulu, kita letakkan misalnya di 1,5. Ketika kita tab sekali maka dia langsung ke lurusan 1,5 ya. Nah, kemudian kita kasih lagi sekali lagi di 2,5. Untuk muncul penggaris ini harus ditampilkan di sini dulu ya, di view kemudian ruler, view ruler, harus untuk memunculkan penggaris scroll di atas itu. Di view ruler untuk memunculkannya. Nah, kemudian kita tab sekali lagi maka dia akan langsung ke 2,5. Di sini bab 1 misalnya judulnya bab 1 itu pendahuluan. Nah, kemudian untuk ke ujung itu kita gunakan tabnya yang terbalik. Ini kan seperti L. Nah, kalau ke ujung maka tabnya kita gunakan yang L terbaliknya. Ini tinggal kita klik aja sampai muncul. Ini dia L terbalik. Ini artinya ada tulisannya di situ nanti right tab, tab kanan. Nah, artinya right tab, tab kanan ya. Nah, bisa kita letakkan di angka 13. Kita klik di angka 13. Ini kita klik di angka 13, maka dia akan muncul tab. Untuk menghapusnya silakan tarik ke bawah saja ya. Ini kita klik di angka 13 maka dia kalau kurang sesuai bisa digeser, diklik, tahan, geser, pindahkan. Oke. Kemudian ini ketika kita tab sekali maka dia langsung ke 13. Nah, kemudian perlu satu tambahan lagi tab. Kita letakkan tab di 13,5, kemudian kita geser sampai ke batas garis bantu tadi, sampai ke batas ini. 14 itu di situ artinya. Kemudian kita tab sekali lagi untuk sampai ke ujung itu. Nah, di sini nantinya akan kita isi dengan nomor halaman. Oke. Nah, untuk memunculkan titik-titiknya, ini sorry ya, ini salah. Bab 1, ini bab 1, kemudian di sini ini kemudian kita hapus.
Oke, seperti itu. Ya, untuk memunculkan titik-titiknya, itu kursor kita masih di sini ya, masih di bagian ini. Kemudian kita pilih paragraf, atau boleh dari sini klik kanan, paragraf sama saja. Kemudian pilih pada bagian bawah itu. Nah, ini ada 4 buah tab, 1,5, 2,5, 13, 14. Maka kita pilih yang 13. Nah, kita pilih yang 13 cm. Kemudian kita pilih yang leadernya pada 2. Kemudian kita oke kan, maka dia sudah muncul langsung ke situ. Nah, kemudian untuk ke bawahnya itu tinggal kita enter. Kita enter, misalnya kita bikin lagi bab 2. Nah, bab 2 itu materi misalnya. Kemudian kita tinggal tab sekali lagi, udah langsung muncul titik-titiknya. Kemudian kita tab sekali lagi, kasih nomor I2. Bab 3 seperti itu. Seperti itu juga. Bab 3, tab sekali lagi, kesimpulan misalnya. Kemudian tab sekali lagi, langsung muncul titik-titiknya. Tab sekali lagi, kasih nomor halaman I4 gitu misalnya. Oke. Saya kira untuk materi ini cukup jelas, jadi hanya sedikit. Sebenarnya membuat daftar isi itu bagaimana membuatnya supaya cantik, itu adalah dengan menggunakan tab ini. Jadi dia akan terlihat rapi. Ini tabnya sampai ke bawah akan lurus, ini akan lurus. Awal ini akan lurus, ini akan lurus. Akan berbeda ketika kita menggunakannya pakai spasi. Nah, ini misalnya kita kasih spasi. Nah, spasi itu hanya gunanya memisahkan 2 buah kata. Misalnya ini kata, maksudnya saya pergi. Nah, itu 2 buah kata. Antara saya dan pergi itu kita kasih spasi. Itu gunanya spasi, jangan digunakan untuk yang lain. Nah, oke. Saya rasa cukup jelas. Kalau tidak jelas nanti bisa ditanyakan kembali di grup. Akan tapi ini saya rasa cukup sampai di sini. Hanya sedikit itu penggunaan tab di atas ini dengan memberikan tab pada menu paragraf, tab, kemudian pilih di mana tabnya akan kita kasih, pilih yang nomor 2 titik-titik. Oke. Hanya sekian. Oke. Untuk selanjutnya, nah ini silakan dibikin seperti ini. Ini hanya 1 lembar, nggak banyak tugasnya. Untuk tugas itu tugasnya ini nanti akan saya upload ke Classroom. Nah, ini tidak banyak seperti ini. Ada daftar isi, halaman ini daftar isi skripsi saya dulu. Oke. Saya kira cukup sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.